Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga keimanan selalu tertanam dalam hati kita semua. Kembali lagi, kita akan mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7, yaitu beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik yang perlu kita pelajari. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat ketika beribadah? Itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah. Pernahkah kalian merasa hati begitu gundah, tidak tenang, dan ibadah hanya sesampainya? Itu tandanya kalian sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh. Perlu kita ketahui bahwa iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun sampai titik yang terendah. Bagaimana sih cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Mari kita simak materi berikut. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan ini dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman, yakni surga. Iman ibarat pula sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah barang tentu tanpa ada iman maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Apa sih arti dari iman itu? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan kita. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut pula terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qadha dan qadarnya. Seperti firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah yang turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Maka perlu kita mengenali siapa Allah dan bagaimana Allah berkehendak melalui nama-namanya. Nama-nama Allah kita kenal dengan Asmaul Husna, di mana jumlahnya ada 99. Namun, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas keseluruhan dari Asmaul Husna, kita hanya akan membahas 4 di antaranya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Nah, kita simak penjelasannya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang gaib. Maha mengetahui ini terkait dengan ilmu. Contoh, Allah mengetahui kapan terjadi kiamat, apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 tahun lagi, dan juga seterusnya. Hanya Allah lah yang tahu akan kejadian tersebut. Seperti firman Allah, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan, di laut, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. Karena pengetahuan Allah tak terbatas ruang dan waktu, bentuk cerminan kita terhadap beriman pada Allah
Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar dari ciptaan Allah di alam semesta. Kita telah mengetahui berbagai hal. Janganlah membuat kalian sombong karena Allah sangat membenci kesombongan. Yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Habir. Al-Habir artinya maha teliti atau waspada. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini penuh dengan ketelitian. Teliti terhadap ciptaannya bahkan pada detail yang sekecil-kecilnya. Tak ada satupun ciptaan Allah yang di dunia ini tanpa ada manfaatnya sama sekali. Bahkan makhluk sekecil bakteri sekalipun pasti mempunyai manfaat dalam kehidupan. Di sisi lain, Allah juga begitu teliti terhadap segala perbuatan hambanya. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang bisa kita cerminkan yaitu senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita. Karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dan begitu detailnya. Yang kedua yaitu meneladani sifat cermatnya Allah dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Asmaul Husna selanjutnya yaitu As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini, tak terbatas keras ataupun lirih. Wallahu sami'un alim, yang artinya dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang bisa kita cerminkan dari Asmaul Husna ini yaitu kita harus berhati-hati dalam segala ucapan, baik lisan maupun hati kita, karena Allah pasti mendengarnya. Yang selanjutnya yaitu berdoa tidaklah harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati serta mengecilkan suara. Kemudian juga lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Basir, yang artinya maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah tajam. Seluruh kegiatan hambanya di alam semesta ini tak ada yang luput dari penglihatannya. Innallaha ya'maluna ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang bisa kita cerminkan dari Asmaul Husna ini yaitu berhati-hati dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Kemudian berusaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik dan mengambil hikmah dari peristiwa yang ada. Maka perlu kita mengenali siapa Allah melalui nama-namanya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kesimpulannya, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya. Ingatlah selalu firman Allah, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Jadi, kita harus tetap mempelajari Asmaul Husna dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita senantiasa terjaga keimanan kepada Allah, Rasul, kitab, ketetapan, dan juga pada hari kiamat. Demikian materi beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.